Bayangkan ini, tahun 1850. Seorang arkeolog Inggris, Austen Henry Layard, sedang menggali reruntuhan istana kuno di Nimrud, Irak Utara sekarang. Di antara tumpukan puing kerajaan Assyria yang berusia hampir 3.000 tahun, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah batu. Tapi bukan batu biasa. Benda itu bulat, licin, transparan. Tepat di tengahnya, melengkung seperti kaca pembesar yang kamu lihat di toko loak. Layard mencatatnya sebagai sepotong kristal batu dan melanjutkan penggalian. Dia tidak tahu, mungkin tidak akan pernah percaya, bahwa benda kecil itu akan memicu perdebatan yang bertahan hingga abad berikutnya. Sebuah perdebatan yang mengancam untuk menulis ulang sejarah sains. Dan pertanyaannya sederhana, apakah orang Assyria kuno sudah tahu cara melihat bintang, ribuan tahun sebelum Galileo lahir? Kembali ke masa tahun 700 sebelum Masehi. Kerajaan Assyria sedang berada di puncak kejayaannya. Raja Sargon II memerintah dari Istana Megah di Dur-Syarrukin. Ahli-ahli astronomi istana mencatat pergerakan bintang di lempengan tanah liat dengan aksara paku. Mereka menulis tentang dewa-dewa di langit, tentang pertanda, tentang sesuatu yang mereka sebut cincin ular di sekitar planet Saturnus. Kalimat itu, cincin ular. Kalau kamu pernah lihat Saturnus lewat teleskop, kamu tahu, cincin itu terlihat seperti ular yang melingkar. Tapi bagaimana orang Assyria tahu, 2700 tahun yang lalu, kalau Saturnus punya cincin? Padahal mata telanjang cuma bisa melihatnya sebagai titik terang. Disinilah benda yang ditemukan Layard mulai terlihat lebih dari sekadar batu hias. Sebuah kristal kuarsa, dibentuk dengan presisi yang mencurigakan. Diameternya sekitar 3,8 cm. Ketebalannya setengah sentimeter. Dan yang penting, permukaannya cembung. Dipoles dengan halus. Jika kamu melihat melalui benda ini, objek di dekatnya terlihat 2 kali lebih besar. Di tahun 1920-an, seorang ilmuwan Italia bernama Giovanni Pettinato mengajukan teori yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Ini bukan hiasan. Bukan kaca pembesar biasa. Menurut Pettinato, lensa ini adalah teleskop. Alat untuk melihat bintang. Argumennya, teks-teks Assyria yang menyebut dewa Nabu dan cincin di sekelilingnya. Pettinato percaya bahwa dengan lensa ini, astronom Assyria bisa melihat cincin Saturnus. Makanya mereka menggambarkannya seperti yang mereka lihat. Tapi ada masalah. Sebuah masalah besar. Fisikawan dan arkeolog menguji lensa ini. Hasilnya, titik fokusnya terlalu pendek. Hanya sekitar 11 cm. Artinya, kalau kamu menggunakannya untuk melihat bintang, yang kamu lihat hanyalah kabur. Tidak jelas. Tidak cukup kuat untuk astronomi. Atau, begitulah yang selama ini kita percaya. Karena ada keanehan lain. Para arkeolog menemukan lensa ini tidak sendirian. Di lokasi yang sama, mereka menemukan benda-benda kecil lain yang terbuat dari batu semi mulia, termasuk beberapa potongan yang juga berbentuk cembung. Seolah-olah ada beberapa lensa. Bukan satu. Beberapa peneliti kemudian berpendapat, mungkin kita memandangnya dari perspektif yang salah. Bukan lensa tunggal, tapi satu set lensa. Konfigurasi yang, jika digabungkan dengan air atau cairan tertentu, bisa menghasilkan perbesaran yang cukup untuk melihat detail di langit. Tidak ada bukti langsung. Tapi argumen ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Jika bukan teleskop, untuk apa benda serumit ini? Teori alternatif mengatakan itu hanyalah hiasan furnitur. Tatahan di kursi atau meja kayu. Tapi, seperti yang dicatat oleh skeptis, mengapa repot-repot membuat lengkungan cembung yang presisi kalau cuma untuk hiasan? Buat apa dipoles seteliti itu? Yang lebih aneh lagi, seluruh kebudayaan Assyria lenyap. Pengetahuan mereka, termasuk mungkin cara membuat lensa ini, ikut terkubur bersama debu istana yang runtuh. Tidak ada catatan yang menyebutkan teknik pembuatan lensa di Mesopotamia. Tidak ada. Sampai berabad-abad kemudian, teknik ini muncul lagi di Yunani kuno, di tangan Euclid dan Ptolemy,
yang menulis tentang optik, tapi tanpa menyebut lensa. Jadi antara penemuan layar di tahun 1850 dan sekarang, ada jeda waktu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah teknologi yang muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi, tanpa jejak yang menghubungkan satu sama lain. Hari ini, lensa Nimrud ada di British Museum, London. Disimpan di etalase kaca. Pengunjung berjalan melewatinya setiap hari tanpa tahu bahwa benda mungil ini menyimpan salah satu teka-teki paling membingungkan dalam sejarah teknologi. Klasifikasinya masih sama sejak layar menulisnya. Benda dari kristal batu, kemungkinan hiasan. Tapi Pettinato, sebelum meninggal di tahun 2011, tidak pernah mundur dari keyakinannya. Ia bersikeras, kita tidak boleh meremehkan pencapaian ilmiah Assyria. Menurutnya, di satu titik dalam sejarah, mungkin singkat, mungkin hanya satu generasi, seseorang di Mesopotamia berhasil melihat lebih jauh dari yang seharusnya mungkin pada zamannya. Kita tidak akan pernah tahu pasti. Tidak ada saksi. Tidak ada manual. Yang tersisa hanyalah batu kristal kecil, dan sekumpulan teks tanah liat yang berbicara tentang cincin di langit. Dan sebuah pertanyaan yang, kalau kamu dengarkan baik-baik, bergema sampai hari ini. Seberapa banyak dari apa yang kita anggap penemuan modern sebenarnya sudah ditemukan, lalu dilupakan? Sampai suatu hari, seseorang menggali tanah dan menemukan kembali apa yang tidak sempat diceritakan oleh yang mati. Kalau kamu penasaran, ada satu lagi kasus seperti ini, yang melibatkan alat yang lebih besar, lebih rumit, juga ditemukan di reruntuhan, juga diabaikan selama puluhan tahun. Judulnya ada di layar sekarang.